Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Munyati, guru mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah semester ganjil bab 1 tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Baiklah, untuk kompetensi dasar kita yaitu yang 1.1 meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. 2.1 mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. 3.1 memahami konsep fikih dalam Islam, dan 4.1 menyajikan konsep fikih Islam. Dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan konsep fikih dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar. Yang ketiga, membedakan fikih, syariah, dan ibadah dengan benar. Yang keempat, menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya dengan baik. Dan yang kelima, tujuan ibadah. Itulah tujuan pembelajaran kita. Baik, kita langsung ke peta konsepnya. Jadi yang pertama itu adalah syariah, kedua ibadah, dan ketiga fikih. Syariah, ada konsep syariah dalam Islam, tujuan dan prinsip syariah. Ibadah, ibadah mahdhah dan ghair mahdhah, dan fikih, tata cara pelaksanaan ibadah. Materi pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amikun, pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, atau disebut dengan mukallaf, dan diambil dari dalil yang terperinci. Sedangkan menurut ulama fikih adalah sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni pertama memelihara hukum furu, hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak seluruhnya atau sebagiannya. Kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhanni. Materi kedua yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda sudah balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Materi ketiga yaitu perbedaan fikih dengan syariat. Syariat artinya hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, perbedaan fikih dengan syariah. Pertama, syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis.
kedua, syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Sedangkan fikih hukumnya bersifat dhanni atau dugaan. Ketiga, syariah hukumnya hanya satu universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Keempat, syariah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menentukan hukum. Sedangkan fikih adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Baiklah, selanjutnya, adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan maqasid asy-syariah, yaitu yang pertama, untuk apa? Untuk memelihara agama. Yang kedua, untuk memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Yang kelima, memelihara harta. Itulah tujuan syariah atau disebut dengan maqasid asy-syariah. Itulah pertemuan pertama dan kita akan melanjutkan nanti di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua nanti kita akan mempelajari pertama, ibadah dan karakteristiknya, kedua, prinsip-prinsip ibadah, dan yang ketiga, tujuan ibadah. Terima kasih. Semoga kita menjadi orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Adab seseorang itu lebih baik, lebih berharga daripada emasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.